Pemirsa, dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo begitu akrab berada di tengah-tengah SBY dan Jokowi. Ketiganya makin kompak saat bernyanyi di penutupan retret di Magelang. Lalu apa yang membuat Presiden Prabowo beberapa kali menghadirkan SBY dan Jokowi di tengah acara pemerintahan? Dalam beberapa kesempatan terakhir, Presiden Prabowo kerap berada di tengah-tengah pendahulunya. Prabowo begitu ceria saat berada di antara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketiganya terlihat akrab bersama saat Presiden Prabowo hadir di acara pemerintahan. Di awal pekan ini, kemesraan Prabowo, SBY, dan Jokowi begitu terlihat saat peresmian Super Holding Danantara. Presiden Prabowo bahkan mengajak berjalan bersama dengan SBY dan Jokowi dari dalam istana. Ketiganya bahkan menaiki kendaraan yang sama pula menuju halaman istana. Di akhir acara peluncuran Danantara, lagi-lagi Prabowo memperlihatkan keakrabannya dengan SBY Jokowi dengan mengajak keduanya ke atas panggung. Ketiganya menekan tombol bersama menandakan dimulainya Danantara. Di Magelang, Jawa Tengah, Prabowo, SBY, dan Jokowi begitu kompak. Mereka menaiki kendaraan yang sama saat parade senja. Meski harus hujan-hujanan, Prabowo tampak bersemangat diapit seniornya SBY dan Jokowi. Di ujung hajatan retret, kekompakan Prabowo, SBY, dan Jokowi makin tak terbendung. Mereka begitu gembira bernyanyi bersama. Lagu yang berjudul Kamu Tak Sendirian begitu apik dibawakan SBY diiringi suara Jokowi dan Presiden Prabowo. Lalu apa makna di balik kemesraan Presiden Prabowo dengan SBY dan Jokowi? Apakah Presiden Prabowo butuh penegasan dukungan dari para seniornya? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahasnya sudah bersama kami di studio Henry Satrio, pengamat politik dari Universitas Paramadina. Selamat sore, Bang Hensa. Selamat sore, Mas Nugroho. Baik, Bang Hensa, ini kalau kita lihat kan menarik ya. Artinya Pak Prabowo ini berapa kali menunjukkan kebersamaan yang begitu mesra bersama Pak Jokowi dan Pak SBY. Anda melihatnya seperti apa? Ada makna lain atau memang cuma pengen bareng-bareng aja? Well, ini bacaannya banyak nih. Jadi yang pertama, Pak Prabowo konsisten. Dia bilang negara akan maju kalau pemimpinnya rukun. Dia sudah buktikan ini. Tapi bisa juga teori tentang bahwa dia akan membuat Presiden Club bersama Prabowo dan Jokowi. Tapi ini juga kali pertamanya kita lihat ada anaknya mantan presiden jadi anak buahnya presiden. Gitu baru pertama kali juga. Dan terus kemudian kalau kita ingat kemunculan mereka bersama-sama dalam sebuah acara formal itu di peluncuran Danantara. Ini seperti ingin menunjukkan bahwa ada kekompakan di antara mereka sehingga trust pasar, trust publik itu timbul. Apalagi Danantara ini kan besar sekali dan kemudian mengelola uang yang sangat besar sekali untuk masyarakat. Maka harus dimunculkan kedua orang ini gitu supaya trust pasar, trust publik ada. Tapi kalau kita lihat bahasan ringan yang tadi saya katakan bahwa ini adalah konsistensinya Pak Prabowo untuk memperlihatkan dan ingin membuktikan bahwa negara maju kalau pemimpin-pemimpinnya rukun gitu ya. Dan bisa saja ini yaitu ranah untuk awal-awal membuat presidential club gitu ya. Presidential club ini kan klub yang sekarang mungkin hanya bisa diikuti oleh 4 orang aja ya. Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo. Gitu. Baik, yang menarik ketika Anda berbicara soal masalah trust publik. Kenapa harus memunculkan trust publik? Emang ada pihak-pihak yang nggak percaya? Jadi kan saat ini kondisi geopolitik memang tidak baik-baik saja. Kemudian ada tekanan juga dari masyarakat bagaimana mereka harus lebih baik kondisi ekonominya. Saya bicara di YouTube saya itu yang jangkrik bos ala Henry Satrio itu. Masyarakat kecil yang di bawah perlunya satu aja. Bagaimana keuangan keluarga itu diperbaiki. Nah, dalam kondisi yang nggak oke, memang dibutuhkan penampilan para pemimpin mereka secara bersama-sama. Minimal apa? Sehingga dilihat bahwa memang Indonesia ini dalam kondisi yang rukun damai. Supaya aktivitas ekonomi, aktivitas politik ini bisa berjalan dengan baik. Jadi keberadaan mereka ini memang untuk menimbulkan kekompakan. Dan ini luar biasanya Prabowo menurut saya karena
hal seperti ini tidak pernah diusahakan oleh presiden-presiden sebelumnya. Betul. Tampil bersama-sama, dan ini Pak Prabowo menampilkan bersama-sama. Bahkan kita lihat tadi bagaimana Pak Prabowo cium tangan Kiai Ma'ruf ya, sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh yang lebih senior gitu. Ya. Ini originalitas dari seorang Prabowo atau ini gimmick politik semata sebetulnya? Susah kalau kemudian kita tidak melihat atau tidak menambahkan bahwa ini ada gimmick politiknya, karena Pak Prabowo kan orang politik. Ya. Tapi yang kita lihat tujuannya aja. Tujuannya adalah seperti kita bahas hari ini kan, awal puasa, Ramadan, kita membahas tentang kerukunan antar para pemimpin kita. Jadi mudah-mudahan efek sejuk dari pertemuan ketiganya ini ada dan bisa dilihat publik gitu. Baik, tadi kan Anda mengatakan ini soal kekompakan, tapi kan dalam politik itu ada panggung depan, ada panggung belakang nih. Ya. Panggung depannya ya ini kompak, rukun, damai. Tapi apakah juga Anda membaca ada sesuatu di panggung belakang dari kompaknya ketiga presiden dan presiden-presiden sebelumnya? Kita lihat satu hal aja ya, misalnya peluncuran Danantara. Trust publik atau trust kepada market Indonesia itu kan harus ditimbulkan. Maka dihadirkanlah Pak Jokowi dengan Pak SBY bersama-sama dengan Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa ini nih kekompakan para presiden. Sehingga diharapkan trust publik itu ada. Jadi di antara mereka juga ini melihat ada persoalan yang serius terhadap ekonomi dan politik di Indonesia. Sehingga mereka mesti tampil bersama. Ini not to mention misalnya ada gejolak di Pertamina tentang Pertamax versus Pertalite gitu ya, yang juga dijalani zaman SBY dan zaman Jokowi. Jadi kalau Mas Aditya Nugroho bertanya ini kira-kira ada apa di belakang layar, ini pasti ada belakang layarnya. Dan sangat mungkin ini tentang kekuatan ekonomi dan kestabilan politik di Indonesia. Tapi apa yang terjadi hari ini kita amini dulu saja. Dan mudah-mudahan beberapa analisa-analisa yang tadi di belakang panggung itu tidak perlu dimunculkan ke publik, karena memang ada perbaikan-perbaikan di politik dan ekonomi Indonesia, Mas. Baik, tapi juga yang menarik adalah ini kan mau bikin presiden klub, kemudian mau bangun trust. Tapi ada satu yang ditinggalkan nih, yang nggak diajak nih di presiden klub, ada Bu Mega nih. Nah, Bu Mega ini kan belum ikut gabung nih. Mungkin gini ya, kalau tentang Ibu Mega saya ada 3 opsi jawaban. Yang pertama, Bu Meganya nggak tahu, gitu ya. Jadi emang nggak ada nih yang kasih tahu Bu Mega, atau mungkin dia sedang tidak mendapatkan informasi baik tentang pertemuan-pertemuan para presiden ini. Kemudian opsi jawaban saya yang kedua, dia nggak mau. Karena memang dia merasa bahwa ya dia bukan part dari Jokowi yang dalam sejarahnya mungkin menurut dia mengkhianati dirinya. Pak SBY juga katanya mengkhianati dirinya, makanya dia nggak mau ikutan nih. Nah, opsi yang ketiga menurut saya mungkin dia menilai ini belum waktunya saya bergabung. Jadi dari 3 hal itu kita tunggu aja mana yang benar. Kalau yang nomor 1 kan kita juga nggak tahu jawabannya dia tahu apa nggak. Tapi nomor 2 kan itu publik juga bisa sudah jadi desas-desus yang mana-mana kan, bahwa hubungan SBY ke Bu Mega nggak oke, Jokowi ke Bu Mega nggak oke. Nah yang ketiga nih, mudah-mudahan dia merasa memang dia belum perlu bergabung saat ini, karena mungkin untuk membereskan beberapa hal di partainya, dan mungkin juga bagus untuk Indonesia karena dia menjadi kekuatan di luar pemerintahan yang bisa menjadi penyeimbang nantinya. Baik, kita sama-sama melihat ya. Ya. Apakah betul-betul trust publik ini terbangun dengan baik sesuai dengan analisis Anda? Ya minimal Mbak Puan hadir terus, saya lihat kan, nggak pernah ketinggalan. Itu perwakilan ya dari Bu Mega. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Ensa telah berdialog singkat bersama kami. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu.